Terlampau luas kalau surga hanya untuk Anda sendirian. Allah anugerahkan surga untuk semua orang yang ingin memasukinya. Maka dari itu setiap orang yang ingin ke surga, pertama kata Quran, dia tidak boleh soleh sendirian. Karena surga Allah kemudian hadirkan tidak hanya khusus cukup untuk dirinya seorang. Ada orang-orang yang terlibat membuat dia soleh dalam kehidupannya. Anak bisa sholat karena ayah memfasilitasi, karena ada guru yang mengajar. Masa anaknya ke surga gurunya tidak diajak? Masa anaknya ke surga bapak ibunya tidak ikut? Maka jika ada orang-orang ingin menghadirkan iman dalam hidupnya, memperbanyak amal solehnya, maka rumus yang pertama, dia mesti serius kata Allah untuk bisa membangun visi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan petunjuk bisa masuk ke dalam surga itu. Bekerja sama saling memberi petunjuk, bahasa Arabnya disebut dengan tawasaw, dari kata wasiat, memberikan pesan yang kuat. Ngajak, yuk ajak, ayo ajak, ayo ajak. Karena mustahil kalau tidak diajarkan, tidak diajak, tidak disampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk beramal soleh? Apa ada anak yang baru lahir tiba-tiba tumbuh dewasa langsung sholat? Mustahil. Kalau orang tuanya tidak membimbing dia untuk sholat, mustahil dia bisa sholat. Apa ada anak tiba-tiba lahir kemudian bisa baca Quran? Mustahil. Kalau bukan dihadirkan guru yang mengajarkan dia baca Quran, tidak akan bisa dia baca Quran. Apa ada orang berangkat ke Mekah tanpa belajar manasik bisa langsung haji? Mustahil. Bahkan dia bisa kebingungan dari mana dia memulai tawaf. Apa yang disampaikan? Apa yang kemudian kita mesti ajak? Apa yang kita ajarkan? Diikat dengan satu kalimat oleh Allah, bil haq. Perhatikan, al haqqu mir rabbika. Setiap yang disebut hak itu segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Semua yang disebut dengan al haq itu adalah setiap tuntunan, ajaran, kebenaran yang semua sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak dalam Al-Qur'an, itu jangan diartikan banyak hal kecuali dua saja. Pertama, kebenaran mutlak. Satu kebenaran mutlak yang tidak ada relatif di sini. Misal, maaf ya, maaf. Warna yang paling bagus apa? Biru atau merah? Yang biru angkat tangan. Yang merah? Tuh, ada yang angkat biru, ada yang merah. Itu tandanya relatif. Tidak semua bisa mengatakan biru yang paling bagus. Tidak semua mengatakan merah yang bagus, tidak. Bahkan seorang perempuan datang ke pengajian saja sudah bisa cari seragam. Datang ke suaminya, bawa dua baju, satu merah, satu hijau. Dia tanya, "Papa, yang bagus mana ya? Merah atau hijau?" Kata suaminya, "Kayaknya hijau deh, mah." "Ah, kayaknya merah deh, Pak." Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Hebat. Mending kalau dipakai, begitu datang kuning. Relatif. Di manusia itu relatif, pengen ini, kata si A ayam enak, kata si B bebek yang enak, kata si A kambing enak, kata si C maaf sapi yang enak. Tapi kalau kata Allah A, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah Tuhan yang benar Allah, maka tidak ada alternatif Tuhan yang lain. Kata Allah inna dina indallahil Islam, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah ini yang halal, yang lain haram, maka yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Bersikap baik dalam ibadah ataupun muamalah. Maaf, ada orang sholat taunya cuma sholat aja, padahal akhlak dalam sholat pun itu ada. Turun Quran surat 7 ayat ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, gunakan akhlakmu kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Anda diundang oleh manusia, maaf ada undangan, ada prasmanannya, Masya Allah, maaf, pakaian disiapkan jauh-jauh hari. Beli sepatu baru, beli pakaian baru, bawa oleh-oleh, datang, subhanallah, cuman datang, ngantri beberapa jam, prasmanan gak kebagian, salaman, pulang. Allah undang Anda 5 kali dalam sehari, berjanji mengabulkan doa Anda, memberikan apa yang Anda butuhkan, mengampuni dosa Anda, memaafkan kesalahan Anda. Kenapa ketika datang pada Allah pakaian Anda seperti itu? Tidak ada bedanya ketika Anda main bola dengan ketika Anda sholat. Makanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, dia akan menyiapkan pakaian yang terbaik ketika menghadap kepada Rabbnya.